Aturan, aturan, aturan. Para ibu pastinya senang sekali membuat aturan ya kan? Ngomong-ngomong, aku Nicole dan tahukah kalian, orang tuaku bercerai saat aku berumur 8 tahun. Jadi sejak saat itu aku cuma tinggal bersama ibuku. Ibu memberiku banyak peraturan yang membosankan, tapi aku benci mematuhinya. Umurku sudah 18 tahun dan aku harusnya lebih banyak bersenang-senang kan? Bagiku peraturan dibuat untuk dilanggar dan percayalah, aku sering melanggarnya. Tapi ternyata semua ini yang menyebabkan seluruh hidupku berubah. Suatu hari aku ada ulangan matematika yang penting, tapi aku benci matematika. Jadi aku bolos sekolah dan pergi ke bioskop bersama teman-temanku. Maksudku, halo, film Avengers terakhir baru saja keluar. Tidak mungkin aku melewatkannya dan mendapatkan spoiler. Mungkin ibu akan memberiku hukuman berat selama beberapa minggu, tapi itu bukan masalah besar kan? Aku sampai di rumah dan melihat ibuku sudah menungguku. Dia memelototiku dan berkata, "Nicole, aku mendapatkan panggilan telepon yang menarik dari sekolah. Ternyata kamu belum masuk sekolah seharian ini. Jadi, dari mana saja kamu?" Oh tidak, tertangkap basah. Aku cuma mengangkat bahu dan menjawab, "Pergi keluar." Ini pasti karena teman-temanmu kan? Mereka memberikan pengaruh buruk. Aku berjalan menuju kamarku. "Nicole, kembali ke sini dan jelaskan semuanya." Teriaknya di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Kemudian dia berteriak, "Aku tidak tahan lagi dengan sikap kekanak-kanakanmu. Kamu akan tinggal bersama ayahmu." Apa? Dia mengusirku. Wow, aku tidak menyangka dia akan melakukan itu. Terserahlah, aku sudah muak karena dimarahi terus-menerus. Pasti ayah akan jauh lebih pengertian. Aku jarang bertemu ayah. Faktanya, terakhir kali adalah, kurasa saat itu adalah ulang tahunku yang ke-16. Dia adalah orang yang sibuk karena dia adalah kepala sekolah di sekolah para cowok sombong ini. Dan ibu tidak bercanda. Dia menelponnya dan malam itu dia muncul dan memasukkan barang-barangku ke bagasi mobilnya. Rasanya sangat canggung, aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Kemudian, sekitar 1 jam setelah perjalanan yang sangat membosankan itu, dia berkata, "Aku sudah menyelesaikan semua prosedur penerimaan sekolah untukmu, jadi kamu bisa mulai belajar di sekolahku besok." Apa? Ini kan sekolah khusus untuk para cowok dan aku cewek. Lagi pula, aku tidak mungkin belajar di sekolah tempat ayahku menjadi kepala sekolahnya. Karena panik, aku bertanya, "Tapi ayah, bukankah ini sekolah khusus cowok?" Dia berkata, "Dulu memang begitu, tapi akhir-akhir ini kami mengizinkan beberapa siswi masuk ke sana." Aku tidak mau sekolah di sana. Kamu kepala sekolahnya, itu pasti akan sangat memalukan. Tidak mungkin, aku mau masuk ke sekolah lain atau apalah. Dia menatapku dengan tajam dan berkata, "Ibu memberitahuku semua tentang perilakumu di sekolah lamamu dan itu tidak bisa diterima. Jadi, kamu akan belajar di sekolahku agar aku bisa mengawasimu. Ini bukan masalah yang bisa diperdebatkan." Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia jauh lebih tegas daripada ibu. Jadi dengan enggan aku bergumam, "Baik, tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun kalau aku putrimu." Dia mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu yang kamu mau." Sekolah itu seperti sesuatu yang keluar dari salah satu film aneh itu. Kamu tahu, di mana karakternya mengira mereka sudah aman, tapi kemudian mulai menghilang satu persatu. Sebagai permulaan, tempat itu terletak di atas bukit, bermil-mil jauhnya dari tempat lain. Di dalam, sekolah sangat maskulin, warnanya coklat dan abu-abu dan aku tidak melihat satu gambar pun di seluruh bangunan. Satu-satunya hal yang bersifat perempuan di seluruh tempat itu adalah toilet cewek. Kami harus berbagi semuanya dengan teman-teman. Ini sangat tidak nyaman. Seragamnya sama untuk cowok dan cewek, kemeja kebesaran dan celana longgar serta sepatu datar yang kotor ini. Sial. Selama olahraga, para cewek dipaksa melakukan latihan yang sama seperti para cowok. Bench press, push up, dan bermain sepak bola bukanlah ide yang menyenangkan bagiku. Dan bahkan tidak ada regu pemandu sorak. Lalu ada peraturan ekstra bodoh untuk para cewek, seperti hanya boleh memakai seragam selama di sekolah, tidak boleh memakai rok, gaun, bahkan celana jeans pun tidak boleh. Kancingkan semua kancing bajumu, ikat rambutmu menjadi sanggul jelek ini. Jangan main mata dengan para cowok. Yap, serius ada aturan seperti itu. Apa kalian bisa mempercayai tempat ini? Aku tidak tahu apakah ini SMA atau penjara. Aku pikir ini buruk, tetapi aku segera menyadari bahwa sekolah ini mempunyai masalah besar. Mungkin karena sekolah ini awalnya khusus cowok, tapi kawan, tempat ini tidak menghargai para cewek sama sekali.
Suatu ketika di kelas sejarah, guru bertanya kepada kami tahun berapa Abraham Lincoln menjadi presiden. Mudah, tapi bahkan sebelum aku sempat mengangkat tangan, dia melanjutkan. Pertanyaan ini sepertinya terlalu sulit untuk seorang perempuan, jadi apakah ada anak laki-laki yang tahu jawabannya? Apa? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ada apa dengan sikap chauvinis laki-lakinya? Hal ini membuat suasana hatiku buruk. Jadi saat makan malam, aku memutuskan untuk mengeluh kepada ayah tentang hal itu. Dia perlu tahu betapa konyolnya sekolahnya. Jadi aku katakan padanya betapa aku membenci peraturan bodohnya dan betapa seksisnya para guru. Dia memelototiku dan memberitahuku bahwa tidak ada cukup banyak cewek di sekolah yang memerlukan seragam terpisah. Apalagi jika para cewek berdandan hanya akan menimbulkan gangguan bagi cowok. Sedangkan untuk guru sejarah itu hanya karena para cowok seringkali memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan cewek dalam hal ini. Jadi mungkin dia hanya tidak ingin mempermalukan cewek jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Hah? Argumen macam apa ini? Ini sudah bukan zaman dulu. Ya ampun, masa-masa itu sudah berakhir berdekade-dekade lalu. Oke, baiklah, aku akan membuktikan kepada seluruh sekolah dan semua guru bahwa tidak hanya cowok saja yang ada di sini. Keesokan harinya aku mengumpulkan semua cewek di kelasku. Sebenarnya mereka hanya berdua, Angela dan Carly, dan kami bertemu di satu tempat yang girly, toilet cewek. Lalu aku memberitahu mereka, "Hai guys, selamat datang di klub kita, The Doll. Aku rasa sudah saatnya kita memperjuangkan hak dan kehadiran kita di sekolah ini. Karena perempuan juga penting kan?" Pada awalnya mereka berdua tampak khawatir. Aku mengerti, mereka tidak ingin mendapat masalah. Namun aku segera berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan menyenangkan. Jadi mereka ikut dan setuju. Pertama, sudah waktunya melakukan sesuatu terhadap seragam jelek ini. Kami mengikat baju kami untuk memperlihatkan pinggang kami, dan aku membantu yang lain merias wajah kami dengan halus, sehingga kulit kami tampak bercahaya secara alami. Lalu kami semua memasangkan aksesoris rambut berkilauan dan ikat rambut warna-warni di rambut kami untuk memeriahkan penampilan kami. Carly melihat ke cermin dan berkata, "Oke, mungkin seragam kita tidak terlalu jelek." Dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Sekarang, waktunya masuk. Kami semua berjalan menyusuri koridor bersama-sama. Semua cowok dan cewek berbalik untuk melihat kami dengan mata kagum dan mulut terbuka. Seorang cowok bahkan menjatuhkan tumpukan bukunya ke lantai, dan seorang cowok lainnya masuk ke lokernya. Hah? Pesona para cewek benar-benar tak tertahankan, bukan? Segera kami menjadi grup populer di sekitar sekolah. Para cowok juga ingin ngobrol dengan kami, dan cewek dari kelas lain juga bergabung dengan kelompok kami, dan aku menunjukkan kepada mereka cara menata seragam mereka. Itu bagus ya kan? Ya, ada masalah. Para gurunya adalah orang-orang tua yang tidak menghargai gaya. Suatu hari, sebelum kelas dimulai, seorang guru mendatangiku dan teman-temanku dan menuduh kami merusak martabat seragam dan memberikan pengaruh negatif pada siswa lain. Jadi, aku mengatakan kepadanya, kami tidak melanggar peraturan sekolah yang berharga. Kami memakai seragam, kancing atas kami tetap dikancingkan, dan kami memiliki gaya rambut yang rapi. Berdandan adalah hak prerogatif perempuan. Selain itu, jika laki-laki terganggu, itu salah mereka, bukan kesalahan kami. Jadi, bapak dan ibu guru tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Setelah itu, aku seperti menjadi duri di mata semua guru. Dalam setiap mata pelajaran, aku selalu diminta menjawab pertanyaan yang paling sulit. Dan tentu saja, aku tidak tahu jawaban yang benar. Maksudku, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan kemudian mereka akan menatapku dengan sombong. Betapa kekanak-kanakan mereka. Di lain waktu aku sedang mengantri makan siang dan ketika tiba giliranku, aku memilih chicken drumstick barbecue karena itu adalah makanan favoritku. Tapi yang membuatku kaget, server kantin mengatakan tidak ada ayam yang tersisa, lalu menaruh oatmeal aneh ini ke piringku. Aduh, aku dapat melihat masih banyak ayam yang tersisa, jadi kenapa dia bersikap tidak masuk akal? Aku tidak mau makan makanan menjijikan itu. Jadi begitu aku pulang dari sekolah, aku sangat kelaparan. Jadi aku membuat semangkuk besar mie untuk diriku sendiri. Ayah melihatku melahap makanan lalu tersenyum dan bertanya, "Apa seharian membuat masalah di sekolah membuatmu begitu lapar?" Di sela-sela suapan makananku, aku menceritakan kepadanya apa yang terjadi dengan guru dan di kantin. Dia hanya tersenyum dan mengatakan itu karena aku terlalu keras kepala. Alasan macam apa itu? Maksudku, kapan siswa yang kelaparan merupakan ide yang bagus? Keesokan paginya, dengan mengantuk, aku masuk ke kelas dan duduk di mejaku. Saat itulah aku sadar, aku lupa membawa ponselku.
Yah, ini benar-benar menyebalkan. Jadi aku mengeluh kepada Angela. Guru-guru ini membuat hidupku sengsara dan sekarang aku bahkan tidak punya ponsel. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Tiba-tiba ada yang mengetuk mejaku. Aku mendongak dan melihat ayahku alias kepala sekolah berdiri di sana, di depanku. Aku sangat kaget sampai-sampai sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia berkata, "Hai sayang, ponselmu tertinggal di rumah. Oh, dan aku membawakanmu sarapan karena kamu jadi suka marah-marah saat kamu lapar." Lalu dia meletakkan ponselku dan sandwich di mejaku, membelai rambutku, lalu pergi. Apa yang dia lakukan? Apa dia lupa janjinya? Yah, tidak perlu dibahas lagi. Teman-teman sekelasku terlihat kaget. Angela menatapku dan berkata, "Hah? Kepala sekolah adalah ayahmu? Tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami?" Aku duduk di sana dengan mulut ternganga. Ini adalah hal paling canggung yang pernah ada. Terima kasih banyak, Ayah. Tapi tanpa aku sadari, itu hanyalah awal dari babak baru kegilaan ini. Segalanya akan menjadi lebih buruk dan, oh wah, kalian tidak akan mau melewatkannya. Hey, Nicole kembali lagi di sini. Jadi, ibuku tidak tahan lagi dengan sifat pembangkangku. Jadi dia mengantarku untuk tinggal bersama ayah. Masalahnya adalah dia adalah kepala sekolah di sebuah sekolah angkuh yang hampir tidak memiliki siswa cewek. Dan dia memaksaku untuk bersekolah di sana. Sekolah perlu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi lebih inklusif terhadap perempuan. Jadi aku memulai klub khusus cewek bernama The Doll agar kami diperhatikan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian ayah membiarkan berita bahwa aku adalah putrinya. Saat istirahat pertama, semua orang di sekolah tahu siapa aku. Tak lama kemudian, anak-anak yang belum pernah berbicara denganku sebelumnya menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR-ku, dan para guru kelihatan jadi gugup di sekitarku. Aku mengerti, tidak ada seorang pun yang ingin terlihat bertengkar dengan putri kepala sekolah. Bahkan ibu kantin pemarah itu juga berubah total. Sekarang dia bahkan memberiku 2 porsi ayam. Kedengarannya bagus ya kan? Tidak, malah itu agak menjengkelkan. Dan yang terpenting, teman-temanku mulai melakukan hal-hal gila di belakangku. Mereka menaruh ciuman lipstik di loker acak, menyelinap ke ruang fakultas dan mengadakan pesta teh boneka. Dan kemudian mereka melakukan lelucon terbesar. Iya, mereka benar-benar pergi ke ruang olahraga dan menggantungkan karangan bunga celana dalam, bra, dan tampon di samping spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di dunia wanita." Wow, bahkan kupikir mereka sudah keterlaluan dengan yang satu ini. Ayahku sangat marah karena hal itu. Aku takut mereka akan dikeluarkan. Hampir tidak ada cewek di sekolah ini tanpa kehilangan satu-satunya teman sekelas cewek. Namun mereka berakhir hanya dengan skor selama seminggu dan terpaksa tinggal di sekolah sepulang sekolah dan membersihkan ruang olahraga. Phew. Keesokan harinya teman-temanku mendatangiku saat aku berada di loker dan Angela berkata, "Skors memang menyebalkan, tapi lelucon itu sangat berharga. Tunggu saja sampai kamu melihat apa yang kami rencanakan selanjutnya." Dia mengedipkan mata. "Itu pasti akan gagal." Carly terkekeh. "Sudah cukup." Jadi aku menyuruh mereka memberitahu The Doll yang lain untuk menemuiku di gym sepulang sekolah. Oke. Jadi aku mungkin secara diam-diam mengambil kunci gym dari saku ayahku, tapi itu demi kebaikan yang lebih besar. Sekarang aku sudah mengumpulkan semua The Doll, aku mengatakan apa yang perlu aku katakan. "Hai gadis-gadis, lihat, aku tahu sekolah ini lebih menyukai cowok dan dapat dimengerti jika kalian ingin diperhatikan. Tapi semua lelucon ini membuat kita terlihat buruk. Aku kenal ayahku, dan satu-satunya cara dia mendengarkan kita adalah jika kita melakukan sesuatu yang menyampaikan maksud kita dengan cara yang terhormat. Jadi, aku akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS berikutnya." Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Carly berkata, "Tapi posisi itu hanya untuk para cowok." Aku pikir sudah saatnya kita mengubahnya ya kan? Jadi, siapa yang bersamaku? Yang mengejutkanku, semua cewek di ruangan itu mengangkat tangan dan bersorak. Setelah itu aku meluncurkan kampanyeku. 2 kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan lolos ke babak final. Pada awalnya aku tidak mendapat banyak perhatian, tetapi kemudian hal ini tidak mengherankan karena aku adalah satu-satunya cewek yang berkompetisi. Pesaing lain menanggapinya dengan sangat serius. Seorang cowok membagikan kaos gratis yang bertuliskan namanya, dan anak lainnya menempelkan selebaran di loker semua orang yang mencantumkan 10 alasan kenapa dia adalah orang yang tepat untuk jabatan itu. Tidak mungkin, aku harus membuat rencana.
Jadi aku menemukan strategi yang familiar namun sangat efektif yang disebut perangkap kecantikan. Hah? Tidak ada satupun cowok yang bisa menghindarinya. Salah satu fokus utamaku adalah ingin menghidupkan kembali sekolah ini dan menjadikannya inklusif bagi semua. Jadi aku mengambil satu langkah lebih jauh dan aku serta timku berdandan seperti lebah lucu dan membagikan cupcake hitam dan kuning buatan sendiri. Lalu setiap kali ada cowok yang berbicara kepada kami mengedipkan mata kepada mereka, memberikan mereka permen, dan mengatakan kalau itu hanya untuk mereka karena merekalah yang paling lucu. Dan langkah itu berhasil, tentu saja. Aku lolos ke babak 2 besar dan aku harus melawan Brandon, cowok super pintar ini. Jadi sekarang yang perlu kulakukan hanyalah mengerjakan presentasiku yang akan kusampaikan di halaman sekolah. Betapa membosankannya itu. Jadi sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Kenapa kita tidak menggabungkan final dengan malam prom, di mana para siswa tidak hanya dapat memilih calon ketua OSIS, tapi juga berdandan dan bersosialisasi. Aku memberitahu timku tentang ide luar biasaku, tapi yang mengejutkanku, mereka kelihatan ragu-ragu. Para guru tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mereka sangat anti pesta, itu menyakitkan, kata Carly. Serahkan saja ini padaku. Aku menyeringai. Ayahku mungkin keras, tetapi dia bukan tandinganku. Jadi malam itu setelah makan malam, aku menceritakan rencanaku kepadanya. Pada awalnya dia sangat kaget dan tidak setuju karena dia mengatakan bahwa kita tidak bisa menggabungkan final pemilihan ketua OSIS dengan pesta menyanyi dan menari. Karena akan menghilangkan martabatnya. Ayahku terjebak di masa lalu. Jadi aku berkata, tapi ayah, ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi semua siswa untuk berkumpul satu sama lain. Aku dan teman-temanku akan mendekorasi aula, mencari DJ, memilah makanan dan minuman, dan melakukan kebutuhan lainnya. Aku tahu kamu keberatan dan aku mengerti. Tapi pesta prom adalah acara penting bagi kami para remaja. Kami belajar banyak dari mereka, cara menari, cara merasa nyaman dengan diri sendiri, cara berbaur satu sama lain. Tolong, kami membutuhkan ini dan aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun meminum minuman keras. Faktanya, kita bahkan tidak minum alkohol sedikit pun. Dibutuhkan jauh lebih banyak permohonan dan bujukan, tetapi akhirnya dia menghela nafas lalu berkata, "Baiklah, kamu boleh mengadakan pesta prom, tapi jangan biarkan aku sampai menyesalinya." Aku menjerit kegirangan lalu bergegas mendekat dan memeluknya. Dia tampak kaget ketika memikirkannya ini adalah pertama kalinya aku memeluknya selama bertahun-tahun. Aku harus mengakui bahwa itu terasa menyenangkan. Aku langsung mengirim pesan kepada grup tersebut dengan kabar baik itu, dan mereka membalas dengan meme, hati cinta, dan emoji menari, dan pembicaraan segera beralih ke apa yang akan kami pakai. Lihat, berteman dengan putri kepala sekolah itu banyak manfaatnya, bukan? Aku tidak akan berbohong, mengorganisir pesta prom itu sulit, tetapi untungnya bagiku, aku memiliki teman-teman luar biasa yang selalu membantuku. Carly membereskan dekorasi dan mencari DJ, dan Angela bertanggung jawab atas tiket. Malam pesta prom akhirnya tiba, dan wow, semuanya berdandan dengan baik. Para anggota DOL memberikan pertunjukan tarian penyambutan, lalu Brandon dan aku naik ke panggung untuk memberikan presentasi kami. Brandon duluan, dan astaga, dia tuan serius tapi dia manis. Dia melanjutkan dengan program untuk meningkatkan nilai gizi makanan sekolah, mengatur lebih banyak perjalanan sekolah untuk klub catur, matematika, dan olahraga, lalu melakukan lebih banyak hal untuk membantu krisis iklim, seperti mengumpulkan uang, mendaur ulang, dan memproduksi energi surya untuk menurunkan jejak karbon di sekolah kami. Kedengarannya meyakinkan kan, tapi itu sedikit membosankan. Dia sungguh kutu buku, meskipun lucu. Dan aku harus berpura-pura hidungku gatal agar aku bisa menguap diam-diam. Aku mendengar suara tepuk tangan. Oh tidak, itu berarti giliranku dan aku belum siap. Pesta prom menyita waktuku dan apa yang harus kukatakan? Saat itulah aku melihat ke arah ayahku yang berdiri di belakang ruangan dan aku melihatnya mengangguk ke arahku. Jadi aku menjadi pusat perhatian dan memutuskan untuk membiarkan hatiku yang berbicara. Hai teman-teman, beberapa dari kalian mungkin mengenalku sebagai cewek pemberontak yang menimbulkan masalah ketika aku pertama kali tiba di sini. Sementara yang lain mungkin hanya mengenalku sebagai putri kepala sekolah. Kenyataannya adalah aku hanyalah murid biasa seperti kalian semua, seseorang yang memiliki keraguan besar untuk datang ke sini. Aku dapat mendengar beberapa orang berbisik di tengah kerumunan, namun aku tetap tenang dan melanjutkan. Aku tidak berpikir aku akan suka sekolah di sini, tapi ternyata aku salah. Aku mendapatkan beberapa teman yang luar biasa dan aku telah benar-benar menyukai tempat ini. Namun, sikap kuno terhadap para siswi membuatku frustasi.
Waktu telah berubah dan kita juga pantas berada di sini. Jadi sudah sepantasnya kita memiliki seragam kita sendiri, klub yang dirancang khusus untuk kita, dan mohon tidak ada lagi latihan bench press. Para cewek sama baiknya dengan para cowok, bahkan lebih baik lagi di beberapa hal. Misalnya, kami cewek-cewek hebat di The Doll membuat pesta ini sendirian. Bersama-sama, ayo kita jadikan kehidupan SMA kita lebih cemerlang dan inklusif bagi semua karena sekolah ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dan aku ingin semua orang melihat bahwa dengan sedikit perhatian dan perubahan, sekolah ini bisa jadi sekolah yang benar-benar menarik. Wow, aku sudah melakukannya. Semua siswa bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan Brandon menepuk pundakku dan berkata, "Bagus sekali, presentasimu sangat meyakinkan. Kamu mendapat dukunganku." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku. Ya Tuhan, apa maksudnya? Setelah itu aku bergabung dengan teman-temanku di lantai dansa dan menikmati tarian luar biasa yang kami selenggarakan. Akhirnya tiba saatnya hasil. Salah satu guru naik ke panggung dengan amplop berisi nama pemenang. Lalu dia membukanya dan berkata, "Dengan 2/3 suara, kalian telah memilih pemenangnya. Dan itu adalah Nicole." Aku tidak percaya, aku telah melakukannya. Aku benar-benar menang. Saat aku turun dari panggung, ayah menghampiri dan memelukku erat. Lalu dia berkata, "Sayang, aku sangat bangga padamu." Selesai, sekarang aku adalah ketua OSIS dan seperti yang aku janjikan dalam presentasiku, aku menjadikan sekolah ini tempat yang inklusif untuk semua. Kini kami memiliki lebih banyak aktivitas untuk para cewek, termasuk klub pemandu sorak. Walaupun tentu saja, para cowok juga bisa ikut. Kami bahkan punya seragam cewek, jadi aku tidak perlu memakai celana longgar yang jelek itu lagi. Sekarang, semua orang jadi kelihatan lebih bahagia di sini, termasuk aku. Ibu mendengar perubahan sikapku dan mengajakku pulang. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku seharusnya berada di sekolah ini bersama teman-teman baruku. Mungkin saja, aku memang menyukai tempat ini. Siapa sangka, ini gila ya kan? Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku, di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang, betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku Semua Yang Perlu Kau Tahu Tentang Simbol Bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, "Kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati." Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik.
Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo, aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. Dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara, kutemui kau sepulang sekolah.
Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus. Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya, dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti.
Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat. Semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. Oh tidak, Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana. Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja. Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas, kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda, dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. "Paman, paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu."
Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan. Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam, jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya, Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. Lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh. Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku, dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi, dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia," aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?" "Hei Dick, kenapa kau di sini sendirian? Siapa namamu?"
Aku pertama kali melihat gadis kecil ini saat kutemukan toko kue keren di dekat sekolahku. Dia selalu duduk di lorong di dekat sini, memakai pakaian yang sama berulang kali, sambil menggendong boneka beruang di tangannya. Dia mendongak melihatku dengan mata besar dan lugunya itu, lalu menjawab malu-malu, Aku Alex. Kemudian dia mulai menangis pelan dan berkata, Ayah dan ibuku selalu bekerja, jadi aku menunggu mereka di sini. Terkadang mereka pergi berhari-hari. Oh, gadis kecil yang malang ini, dia pasti kelaparan karena dia terus memperhatikan bungkusan croissantku. Kuberi dia sepotong dan dia bilang croissant coklat adalah kesukaannya. Wow, sama sepertiku. Tidak heran kalau aku merasa tertarik pada gadis kecil ini. Dia memakannya dengan lahap, jadi kukatakan padanya aku akan membelikannya satu lagi dan aku akan segera kembali. Aku tak tahan melihatnya begitu lapar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggalkannya begitu saja? Aku lari secepat mungkin, tapi saat aku kembali ke lorong itu, dia tidak ada. Aneh sekali. Aku tak bisa melihatnya lagi. Aku berjalan pulang, dan malam itu aku tak bisa berhenti memikirkannya. Apa orang tuanya sudah menjemputnya? Keesokan harinya, aku kembali ke toko kue, dan sebelum aku sampai di sana, ku dengar beberapa anak berteriak. Ku coba melihat lebih dekat, dan di sanalah Alex, meringkuk di tanah sementara anak-anak itu melempar boneka beruangnya. Oh, tak, dia menangis. Ini membuatku sangat marah. Jadi ku serbu mereka. Hei, tinggalkan dia sendiri sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Para pembuli itu langsung kabur. Aku bergegas menghampiri dan merangkul Alex. Dia menyeka air matanya dan berkata, Terima kasih, selain boneka beruangku, kau satu-satunya yang mau berteman denganku. Sumpah, tenggorokanku rasanya tercekat. Kemudian kutanya dia apa yang terjadi. Dia cerita padaku kalau dia bolos sekolah karena dibuli karena memakai pakaian lusuh dan bau. Bahkan guru-gurunya jahat kepadanya, ujarnya. Ya ampun, perasaanku. Aku tak tahan lagi, jadi kuulurkan tanganku. Alex, aku tak bisa meninggalkanmu di luar seperti ini. Aku selalu ingin punya adik kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Aku berjanji aku akan melindungimu. Alex meremas tanganku, yang kuanggap berarti setuju. Kami beranjak dan dia bertanya apa boleh dia tunjukkan padaku sesuatu. Itu taman bermain di mana dia dulu biasa pergi, dan segera setelah melihatnya, kurasakan gejolak dalam diriku. Taman bermain itu tampak familiar. Kami main di arena panjat dan ayunan, dan bahkan ada perosotan besar yang sangat asik untuk dimainkan. Kami main berjam-jam, dan rasanya aku kembali ke masa kecilku. Ya, andai saja aku bisa benar-benar mengingat masa kecilku. Sejauh yang aku tahu, saat aku masih 8 tahun, aku mengalami kecelakaan besar. Itu membuatku mengalami cedera kepala berat dan menghapus seluruh ingatanku. Sejak itu, aku menjalani terapi dan melakukan pengobatan. Tapi rasanya sungguh aneh, tak bisa ingat apapun dari masa sebelumnya. Tapi aku berusaha fokus di masa sekarang, dan aku tahu betapa beruntungnya aku bahkan masih bisa hidup. Namun, terkadang sakit migrain dari kecelakaan itu jadi sangat parah. Dan itu tepatnya terjadi pada saat kami berada di ayunan. 1 menit lalu aku memandangi awan dan tertawa. Berikutnya, kurasakan diriku tergelincir dari ayunan dan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang kulihat adalah Alex berlari ke arahku. Saat kubuka mataku, aku berada di rumah sakit, dan orang tuaku di sana menggenggam tanganku. Akhir-akhir ini, sakit migrainku jadi makin sering, dan itu sangat membuat khawatir ibu dan ayahku. Yang pertama kupikirkan adalah, di mana Alex? Aku tanya orang tuaku apa mereka melihat gadis usia 8 tahun. Tapi mereka terlihat kebingungan. Aku menyadari mungkin saja dia takut lalu kabur. Tapi dia terus saja ada di pikiranku. Jadi segera setelah aku keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian, aku pergi mencarinya. Dia tidak terlihat dimanapun. Tapi ada bara di dadaku yang terus mendesakku untuk menemukannya. Jadi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukannya. Aku berlari ke taman bermain itu, dan aku lega melihatnya lagi di ayunan. Dia tampak begitu sedih, jadi aku tanya padanya ada apa. Lalu tangisnya pecah saat dia berkata, Keluargaku, mereka kehilangan segalanya. Ada gangster mendatangi rumah kami dan mencuri semua yang kami miliki. Aku bahkan mulai menangis setelah mendengarnya. Bagaimana bisa orang bisa begitu kejam? Dia lalu memberitahuku dia belum makan berhari-hari, karena orang tuanya tak punya uang untuk membelikannya makanan. Untungnya aku baru saja membeli croissant coklat dan dia melahap keduanya. Sementara itu, pikiranku dipenuhi dengan gagasan membantu Alex.
Tabunganku hampir tak cukup untuk menghidupinya, tapi mungkin orang tuaku bisa membantu. Mereka berdonasi di gereja di kota, jadi aku yakin mereka akan senang membantu Alex. Dengan cepat kutelepon ibuku. Dia bilang akan senang sekali menemui Alex dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, dengan senang ku beritahu Alex berita baik itu. Lalu kami langsung berjalan menuju ke rumahku. Aku memberinya lebih banyak makanan dan kami duduk di sofa untuk menunggu orang tuaku. Melihat wajahnya yang cerah membuatku merasa sangat senang. Segera saat ku dengar mobil mereka parkir, aku lari ke pintu dan berkata, "Ibu, ayah, Alex di sini." Orang tuaku masuk dan mereka melihat sekeliling ruangan. Kemudian ayahku berkata, sayang, di mana dia?" Aku menunjuk ke sofa dan berkata, "Dia tadi ada di sana." Kemudian ku panggil namanya, tapi dia tak menjawab. Aku tak paham, ada di mana dia? Ibuku tampak cemas dan berkata, "Apa dia terlalu pemalu? Apa kau yakin dia bersamamu, sayang?" Dengan panik ku periksa seluruh penjuru rumah, tapi dia tak ada di manapun. Sekarang aku mulai panik, dan ayahku memelukku dan berkata, "Alice, sayang, tenanglah. Mungkin kamu perlu istirahat." Kemudian ku dengar ibu berbisik kepada ayah, "Migrain yang parah mungkin telah menguras tenaganya lagi. Ajak dia ke atas. Aku akan menelpon dokter untuk menanyakan soal halusinasi." "Aku tak berhalusinasi. Dia nyata. Kenapa kalian tak mempercayaiku?" Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari lengan ayahku. Aku merasa pusing saat ini. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut dan setelahnya semuanya jadi gelap kembali. Aku akhirnya berada di rumah sakit lagi untuk yang kedua kalinya minggu itu. Wow, itu adalah rekor baru. Aku berbaring di sana pura-pura masih tak sadarkan diri untuk mencuri dengar obrolan orang tuaku dengan dokter. Alice bersikap agak aneh. Dia terus menyebutkan gadis gelandangan dan kedengarannya agak mirip dengan masa kecilnya. Hari ini dia bahkan berkata dia membawanya pulang ke rumah untuk menemui kami. Tapi kami tak bisa temukan dia dimanapun. Dan kukira dia bahkan tidak nyata. Ibu berkata. Dokter itu kemudian berkata, "Mungkin saja gadis kecil ini sebenarnya memori Alice yang hilang. Terkadang setelah terapi dan pengobatan, memori lama akan mulai muncul. Mungkin gadis kecil ini adalah seseorang dari masa kecil Alice, seorang teman atau lainnya." Apa? Ini gila. Apa Alex berasal dari masa kecilku? Aku tak paham. Aku duduk tegap dan tergagap. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa langsung tahu demikian, karena orang tuaku tampak panik, dan ibuku berkata, "Dengar, sayang, ini hari yang panjang untukmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cerita ini. Tapi aku akan ceritakan besok, oke?" Hari berikutnya orang tuaku mengantarkanku ke gereja tempat mereka berdonasi setiap tahun. Aku sangat bingung dan terus bertanya, siapa Alex itu? Akhirnya seorang biarawati muncul, dan kami semua duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 3. Kemudian rahasia pun diungkap. Orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Setelah aku mengalami kecelakaan, orang tuaku mengadopsiku dari gereja. Mereka menjemputku di rumah sakit segera setelah aku pulih, dan mereka tak memberitahuku karena mereka tak ingin membuat hidupku jadi lebih berat. Mereka hanya ingin aku bahagia. Aku tak percaya ini. Kemudian biarawati itu memintaku menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini, dan aku menceritakan padanya soal Alex. Segera saat kusebutkan namanya, biarawati itu tampak terkejut dan langsung mengeluarkan sebuah album foto. Dia menunjukkan padaku sebuah foto dua gadis kembar dan berkata, "Ini kau, Alice, menggendong boneka beruang. Dan yang di sebelahmu adalah saudara kembarmu. Namanya adalah Alex." Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Ini semua terlalu berat. Aku punya saudara kembar? Sebelum aku punya waktu untuk bertanya apa saja, biarawati itu meraih tanganku dan menuntunku ke sebuah jendela besar di dekat tangga. Lewat kata-katanya, segala kenangan di masa lalu segera menghampiriku. Orang tua kandungku telah membawaku dan Alex ke gereja karena mereka tak mampu membesarkan kami. Tak ada keluarga yang mau mengadopsi kami berdua. Jadi dia bilang kami akan dipisahkan. Ini adalah berita paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Jadi malam itu kami memutuskan untuk kabur bersama. Kuberikan pada Alex boneka beruangku untuk dibawakan, jadi aku bisa memanjat jendelanya terlebih dulu. Tapi sayangnya, aku terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan bisa selamat saja aku sudah beruntung. Kejadian itu menghapus semua ingatanku. Aku menatap jendela itu saat biarawati itu memberitahuku semua ini. Ini tak masuk akal. Ada berapa banyak rahasia yang sudah disembunyikan dariku selama ini. Jadi,
Di mana Alex sekarang? Aku bertanya. Air mata jatuh membasahi pipiku. Ternyata, Alex sudah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi biarawati itu sudah kehilangan kontak dengannya karena keluarganya sudah pindah ke luar negeri. Aku merasa sesak nafas. Aku harus menemui saudaraku. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya tanpa ada informasi apapun? Aku mulai mencari di sosial media seperti orang gila. Tapi tak ada satupun yang muncul. Tapi aku tak akan menyerah. Aku mengupdate perjalananku mencari Alex setiap hari di blog pribadiku. Tak semalam pun aku tidur tanpa memikirkan dia dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Untungnya, orang-orang di internet benar-benar menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap ceritaku. Kabar itu terus beredar, namun sejauh ini masih belum ada petunjuk tentang Alex. Bahkan ilusi dari Alex kecil tak mau muncul lagi sejak hari di mana ku dengar kenyataan itu. Tapi aku tahu dalam lubuk hatiku kami akan temukan cara untuk kembali pada satu sama lain, entah bagaimana. Dan kemudian, suatu pagi, aku terbangun dari sebuah mimpi aneh diikuti dengan migrain lainnya. Jadi kuputuskan untuk jalan-jalan cari udara segar dan mampir ke toko kue untuk sarapan. Aku melirik lorong seperti biasanya. Dan kulihat diriku sendiri, mondar-mandir dengan boneka beruang di tangan. Terlihat seperti tersesat. Kedengarannya aku sudah kehilangan alur ceritanya, ya kan? Nah, ternyata belum. Karena sebenarnya itu adalah Alex. Kami mematung selama kurang lebih 1 menit penuh saat kedua mata kami bertemu. Kemudian tanpa sepatah kata pun terucap, kami langsung saling berpelukan sambil menangis. Jadi, singkat cerita, Alex sudah pindah ke Perancis sejak usia 10 tahun. Dan sejak itu, dia juga berusaha mencariku. Terima kasih berkat postingan di Twitter, dia menyadari aku masih di sini. Jadi kemudian dia mendaftar beasiswa ke Amerika supaya dia bisa menemukanku. Dan, ya, di sanalah dia, berdiri tepat di hadapanku. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ini masih terasa tak nyata setiap kali aku melihatnya. Oh, jangan khawatir. Semua orang termasuk orang tuaku sudah memastikan bahwa dia adalah orang yang nyata. Bukan lagi produk dari imajinasiku. Syukurlah. Aku tak percaya betapa gila perjalanan yang bagai roller coaster di kehidupanku ini selama beberapa bulan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Dan sekarang, kami berencana untuk pindah bersama. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah menemukan orang tua kandung kami. Alex mengingatnya dengan jelas. Jadi dia terus memberitahuku 8 tahun pertama kehidupan kami selama bersama. Doakan kami berhasil. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku.
Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu. Air mata membasahi wajahku. Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu. Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata. Jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagi seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula, kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, "Bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan." Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal, jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit, dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. "Sayang, ada apa?" Aku bergegas mendatanginya. "Oh, aku paham." Aku tertawa. "Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi." Gemetaran, dia terbata-bata. Kau
pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Blake, dengan suami yang moody dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Blake hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Blake untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Blake kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Blake dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Blake? Blake telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi, tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Blake bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Blake bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Blake pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Blake menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat.
Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah, aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami, mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu. Permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja. Tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik.
Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Ku kembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian, Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal. Karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar. Dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak, Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami, dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa. Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya, lalu cepat pergi. Pikirkan ini, Amy. Pria itu berteriak padaku. Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali. Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu,
Kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu. Dia menunjuk pada pancake itu. Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu. Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar. Lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang. Ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang ku kenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Hah, bagaimana menurutmu?" Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh. Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trik kotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Hah, itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini, dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya, dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, "Lupakan saja, aku akan pulang." Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang.
Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja, tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga! Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu. Apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dani lihat, aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan Dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar.
Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar, kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, "Oh, baru saja dibahas," dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata, Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak, dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan, dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengirimnya pesan yang mengatakan aku ingin membantu, dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya. Itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, "Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini..." Dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. "Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi." Ada ketukan di pintu. Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat 2 polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara, dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kaki tangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini, dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo. Tapi aku tidak merasa kesepian lagi, karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi.